wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, serta karyawan SMP Muhammadiyah 1 Semarang, siswa-siswi yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di situasi yang seperti ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah kesehatan, kesempatan, serta iman masih Allah titipkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa beraktivitas, baik beraktivitas dalam rangka ibadah kita kepada Allah, baik yang maudhah maupun yang ghairu maudhah, maupun ibadah yang berupa aktivitas kita sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan kita agar ibadah kita bisa tegak. Yang mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kepada Allah, nikmat itu senantiasa Allah limpahkan kepada kita terus-menerus tanpa henti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada panggilan baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, dalam rangka memperingati hari ataupun peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang setiap kaum muslimin memperingati pada tanggal 27 Rajab, ada hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kenapa kemudian Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah? Tentu ini bukan keinginan Nabi, karena peristiwa ini didahului dengan sebuah peristiwa yang cukup membuat hati Nabi terpukul. Apa itu? Yang pertama, istri yang beliau cintai, istri yang senantiasa mendampingi dakwah beliau, istri yang seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah demi perjuangannya, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah, tentu kesedihan ini bukan tanpa sebab. Rasulullah merasa seolah-olah dirinya sendiri. Betapa orang yang setiap hari dijadikan teman berkeluh kesah, teman berbagi bahagia, teman berbagi suka dan duka, kemudian telah berpulang keharibaan ilahi Rabbi. Ini yang pertama. Kemudian tak selang berapa lama disusul paman tercintanya Abu Thalib. Bagaimana sepak terjang Abu Thalib dalam rangka membackup dakwah Nabi, tapi yang kemudian pada akhir hayatnya belum beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kesedihan-kesedihan yang dialami oleh Nabi. Maka peristiwa itulah yang kemudian di dalam sejarah dikenal dengan Amul Husni atau tahun duka cita Nabi. Nah, dalam rangka menghibur kesedihan Nabi, dalam rangka untuk mengobati kesedihan Nabi ini, kemudian Allah berkenan untuk mengisrakan kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita perhatikan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ketika kita menyimak kalimat yang disampaikan oleh Allah ini, kata asra itu adalah merupakan bahasa Arabnya, itu berasal dari fi'il mabni majhul, atau kalau dalam pengertian bahasa Indonesia adalah kalimat atau kata kerja negatif atau pasif. Artinya apa? Bahwa Isra Mi'raj ini yang berkehendak bukan Nabi Muhammad, tapi Allah.
Karena yang berkehendak Allah, tentu Allah adalah zat yang maha memiliki segalanya, maha memiliki kemampuan di atas kemampuan makhluknya yang ada di muka bumi ini. Maka ketika Allah menghendaki kepada hambanya untuk terjadi sesuatu, maka apapun bisa terjadi. Nah, karena peristiwa Isra Mi'raj ini di abad yang ke-7, tentu pada saat itu ketika peristiwa ini diceritakan kepada halayak, tidak serta-merta kemudian halayak akan mempercayainya. Karena apa? Dunia teknologi belum secanggih sekarang. Bayangkan kalau kemudian cahaya bulan saja untuk mencapai bumi itu membutuhkan waktu, membutuhkan jarak gitu ya, yang kurang lebih sekitar 350.000 kilometer per detiknya untuk bisa sampai ke bumi. Maka bagaimana kemudian orang akan percaya kepada cerita atau peristiwa yang dialami oleh Nabi? Sementara teknologi belum ada pada saat itu seperti itu teknologi sekarang. Kalau mungkin peristiwa itu terjadi sekarang, tentu orang akan percaya. Karena bagaimanapun sekarang teknologi bisa. Hari ini kita mau mengirim file ke Amerika tidak butuh waktu lama. Kita cukup kirim file itu, kemudian sudah di Amerika sana dalam waktu yang hampir bersama dengan kita sudah bisa diterima. Tetapi ketika peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian Nabi bercerita kepada halayak, tak seorang pun yang kemudian percaya dengan cerita Nabi. Bahkan Nabi dianggap orang yang sudah gila, Nabi dianggap orang yang sudah tidak waras. Hanya satu orang yang kemudian mempercayai kisah yang disampaikan oleh Nabi atau peristiwa yang baru saja dialami oleh Nabi, yaitu sahabat beliau yang sekaligus juga mertua beliau, yaitu Abu Bakar, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika Abu Bakar kemudian dikisahkan oleh Nabi peristiwa yang baru saja dialami, beliau karena dalam kesehariannya belum pernah sekalipun mendapati Rasulullah dusta, maka kemudian beliau langsung mempercayainya. Ketika ditanya, kenapa kamu percaya? Jangankan peristiwa ini, seandainya engkau mengatakan sesuatu di balik ini ada musuh, maka kami akan berkata, kenapa? Kami belum pernah kau mengucapkan kata-kata dusta selama kami bersama. Dan itulah pribadi atau sosok pribadi yang dialami, yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad. Maka beliau benar kalau kemudian kita jadikan uswah. Sosok kehidupannya yang luar biasa, dari kehidupan keluarganya yang luar biasa, dari sosok kehidupan bermasyarakatnya luar biasa, dari sosok kepemimpinan beliau adalah luar biasa. Maka bagi seorang yang beriman kepada Allah, tidak ada cara lain kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang sempurna, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat. Cara yang harus kita tempuh adalah mengikuti jejak beliau. Itulah yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah sudah menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul Muhammad ini terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang meyakini perjumpaannya dengan Allah dan hari akhir, dan dia banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang kemudian bicara tentang Isra Mi'raj, kalau mungkin itu peristiwa terjadi sekarang, dimensinya sederhana. Kita akan bicara tentang dunia fisika, maka itu akan segera sampai, segera akan bisa diterima dengan nalar. Tapi di saat manusia yang teknologinya masih sangat terbatas, kemudian alat transportasinya juga masih sangat terbatas, kemudian tiba-tiba Nabi bercerita, kalau tadi malam beliau baru saja sampai di Masjidil Aqsa, yang kemudian bahkan naik ke langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha, yang kemudian berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rabb-Nya. Maka siapa yang kemudian lantas percaya dengan kisah itu? Tentu tidak seorang pun yang segera mempercayai. Karena berdasarkan pengalaman, kalau kemudian perjalanan dengan menggunakan kuda ataupun unta dari Masjidil Haram di Mekah kemudian sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, membutuhkan waktu berbulan-bulan, bisa 1 sampai 3 bulan. Maka bagaimana mungkin kemudian Muhammad mengatakan kalau dirinya baru saja sampai di Masjidil Aqsa?
Maka ada yang kemudian mencoba, apakah benar Muhammad baru saja sampai di Masjidil Aqsa? Ada yang kemudian bertanya, di sini ada apa, di situ ada apa, kemudian berapa tiangnya? Dan ternyata semua jawaban Nabi itu benar. Orang sebenarnya secara batin yang mengatakan Muhammad tidak mungkin dusta, karena tidak mungkin kalau orang berdasarkan mimpi itu kemudian bisa bercerita secara utuh, secara lengkap. Tapi Muhammad ini bisa bercerita dengan begitu detail. Apa yang ada di Masjidil Aqsa semuanya bisa dikisahkan dengan begitu benar. Tak ada satu pun yang terlewatkan. Tapi karena kesombongan manusia pada saat itu, maka tidak lantas percaya dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian ditambah lagi kisahnya tentang Nabi Muhammad kemudian naik ke langit yang ketujuh. Orang tidak akan mudah percaya sekaligus. Dari Mekah atau Masjidil Haram kemudian ke Palestina saja belum tentu orang percaya, apalagi sampai ke lalu pesawat apa yang bisa membawa Nabi Muhammad dengan kecepatan seperti itu? Kemudian banyak di dalam kisah pesawat itu yang disebut dengan buraq. Buraq itu kalau dalam bahasa Arabnya barkun, itu artinya kilat, sehingga kecepatannya seperti kilat, dek sampai. Nah, kemudian apa yang perlu kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Terlepas dari kisah-kisah yang dialami oleh Nabi ketika sampai di perjalanan mendapati ada kuburan yang baunya harum, ada yang kemudian orang-orang di perjalanan Nabi itu kemudian orang yang perutnya besar, kemudian orang yang setiap kali lidahnya menjulur dipotong, kemudian kembali lagi dipotong lagi. Peristiwa-peristiwa itu adalah penggambaran tentang kondisi umat manusia yang kelak di hari kiamat akan dibalas oleh Allah dari setiap amal perbuatannya. Tetapi dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang paling penting bagi kita adalah apa yang kemudian diperoleh oleh Nabi. Ternyata ketika Nabi pulang ke bumi ini atau kembali dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi kemudian mendapatkan perintah dari Allah berupa sholat 5 waktu. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Lantas apa urgensinya? Apa pentingnya? Kalau saja Allah memerintahkan kita umat manusia ini untuk beriman kepada Allah, cukup mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ketika umat manusia diperintahkan untuk berzakat, Allah cukup hanya menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Ketika Allah memerintahkan berpuasa, berhaji pun demikian. Tapi mengapa begitu Allah hendak memerintahkan kepada umat manusia untuk melaksanakan sholat, Allah harus mengisra mi'rajkan Rasulnya, bertemu dengan Allah langsung untuk mendapatkan perintah ini. Dan ternyata ketika kita memperhatikan sholat ini, sungguh satu ibadah yang tidak bisa digantikan dengan ibadah-ibadah yang lain adalah sholat. Kenapa? Kalau kita tidak bisa membayar zakat, maka tidak ada kewajiban bagi kita membayar zakat. Kalau kita tidak bisa berpuasa di hari yang diwajibkan berpuasa, kita masih bisa diminta menggantikan di hari yang lain. Kalau kita hari ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, Allah tidak meminta kepada kita untuk melaksanakan haji. Tapi ketika sholat, maka Allah tidak pernah memberikan uzur kepada kita. Baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, Allah tetap meminta kita untuk tetap sholat. Kenapa? Karena sholat inilah menjadi tameng pertama kali. Dan bahkan sholat inilah yang akan pertama kali Allah hisab besok pada hari kiamat. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in suluhat sairu amali, fa in fasadat sairu amali. Amal perbuatan ataupun amal ibadah umat manusia
yang pertama kali akan dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat adalah sholat. Manakala sholatnya baik, maka amal yang lainnya pasti oleh Allah akan masukkan ke dalam amalan yang baik. Tapi sebaliknya, manakala sholatnya rusak pun amalan yang lainnya Allah akan golongkan termasuk amalan-amalan yang rusak. Mengapa demikian? Mari kita coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sholat inilah yang kemudian akan bermula orang bisa menghindari dari perbuatan maksiat. Dari sholat inilah orang bisa terhindar dari perbuatan yang kecil. Itulah yang Allah harapkan. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini yang akan mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku yang saya cintai. Lantas bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Sholat ini kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat, sholat dalam bahasa itu dimaknai dengan doa, yang berarti ketika kita sholat sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah untuk diri kita sendiri. Maka ketika sholat ini diakhiri dengan salam, itu berarti dalam kehidupan sehari-hari orang yang telah mengerjakan sholat harus mampu memberikan keselamatan bagi orang lain. Maka tidak mungkin orang yang ibadah sholatnya baik kemudian dia menjadi teroris. Orang yang ibadahnya sholat tidak mungkin dia akan menjadi orang yang radikal. Orang yang sholatnya baik pasti dia akan menjadi orang yang rahmatan lil alamin, lemah lembut. Jadi tidak mungkin orang yang ibadahnya sholat baik kemudian kok dia menjadi perilakunya kasar. Tentu hal ini pasti ada yang salah dari sholat yang dikerjakan. Mungkin dari karena ketidakfahamannya dengan bacaan sholat, atau mungkin dari ibadah sholat ini tidak diawali dengan sesuatu yang baik. Misalnya wudunya benar, atau mungkin niat sholatnya yang salah bukan karena lillah, tapi mungkin hanya karena takut akan ancaman-ancaman manusia. Maka oleh karena itu bagi kita sebagai muslim, kalau Allah saja ingin memerintahkan sholat harus mengutus makhluknya yang dicintai yaitu Rasul Muhammad SAW untuk bisa bertemu dengannya. Maka betapa pentingnya sholat ini bagi kehidupan kita. Tidak ada amalan apapun yang lebih indah kecuali sholat. Tidak ada amalan ibadah apapun yang paling Allah cintai kecuali sholat. Karena dalam ibadah apapun, sholat adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Kita berzakat tidak ada artinya zakat kalau kita tidak sholat. Kita beribadah puasa tidak ada artinya puasa ketika kita tidak sholat. Begitu pula ketika kita berhaji tidak ada artinya kalau kita tidak sholat. Di tengah ibadah puasa ada sholat, di tengah ibadah zakat ada sholat, di tengah ibadah haji ada sholat. Tidak ada satupun ibadah yang kemudian bisa ditinggalkan dengan sholat. Maka bagi kita umat Islam, mari melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, saya mengajak kepada diri sendiri dan para kaum muslimin, jangan kemudian menganggap remeh tentang persoalan sholat. Sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, jangan pernah sekalipun meninggalkan sholat. Karena sebenarnya sholat itu bukan untuk Allah. Sholat itu untuk diri kita sendiri, untuk bekal kita sendiri, bukan untuk Allah. Karena seandainya toh makhluk di dunia ini kemudian mereka semuanya kufur kepada Allah, tidak ada yang sholat sekali, Allah tidak rugi. Allah tetaplah Allah, tidak terkurangi zatnya, tidak terkurangi kekuasaannya, tidak terkurangi apapun di sisi Allah. Ketika semua makhluknya kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kita sendiri yang akan mengalami kerugian.
Nah, kerugian tentu yang dialami bukan hanya di dunia, tapi kelak ketika setiap amal manusia kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik, maka disitulah kemudian kita akan butuh sholat. Sehingga bagi kita kaum muslimin, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj ini, yang kita bisa petik yang pertama adalah bahwa sholat adalah ibadah pokok bagi seorang yang mengatakan beriman kepada Allah, dan tidak halal baginya meninggalkan salah satu pun ibadah sholat, terutama sholat 5 waktu ini. Kemudian yang kedua, sholat ini adalah sebagai tameng bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena dengan sholat inilah yang mampu mengantarkan kita menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang senantiasa akan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang di dunia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali hanya dengan sholat. Silahkan misalnya manusia yang mampu berhaji berkali tapi tidak sholat, tidak ada kemuliaan baginya. Tapi setiap amal ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim kemudian dia imbangi dengan sholatnya yang baik, maka akan tercermin pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang akhlaknya senantiasa lembut, yang akhlaknya baik tutur kata maupun perbuatan senantiasa memberikan keselamatan bagi alam sekitarnya. Maka jikalau ada orang yang sholat tetapi masih berbuat kejahatan, ada yang sholat tapi masih berbuat sesuatu yang nista di hadapan Allah, maka barangkali perlu koreksi diri. Benarkah dia sudah sholat sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi? Karena kalau kita sudah sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, maka kita akan merasa tidak rela sholat kita sia-sia, tidak akan rela sholat kita akan kemudian tidak berpahala di sisi Allah. Dan pasti orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mencoba mengikuti Allah dan Rasulnya dengan setaat-taatnya, meskipun dengan segala keterbatasan, karena dia tidak ingin hidupnya di dunia kemudian sia-sia dan di akhirat mendapatkan adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan sholat ini akan mengantarkan manusia kepada pribadi-pribadi yang unggul. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, maka mari dengan sholat ini tampakkanlah pribadi yang unggul di hadapan manusia yang lain. Kita ini adalah umat yang terbaik menurut Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya mengajak kepada manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang sholat kemudian mampu memberikan cerminan kehidupan yang baik bagi masyarakat sekitarnya, mampu memberikan contoh bagi masyarakat sekitarnya dengan perilakunya, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak sekalian yang saya cintai, sedikit uraian tentang Isra Mi'raj dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah ini, yang mudah-mudahan dengan itu kita semua mampu mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu dengan menjaga sholat 5 waktu kita dengan ibadah yang terbaik, bukan untuk Allah tapi untuk bekal diri kita sendiri ketika kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.